Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau bicara tentang orang yang malas tapi punya banyak keinginan. Seperti yang digambarkan dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Coba kita baca. Dikatakan di sini, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudaraku, saya pernah menerima satu pesan atau membaca perkataan orang bijak yang mengatakan, meskipun hasil tidak seberapa, meskipun hasilnya hanya sedikit dari apa yang dikerjakan oleh tanganmu, hargailah itu. Lalu makanlah dari apa yang sudah dihasilkan dari pekerjaanmu. Maka kata Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, bila orang tidak mau bekerja, maka janganlah dia makan. Bukankah Alkitab memberi kita gambaran yang sangat jelas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang talenta itu? Ada seorang tuan yang akan bepergian, lalu ia memanggil para pekerjanya. Kepada yang seorang dia berikan 5 talenta, kepada yang seorang 2 talenta, dan kepada yang seorang 1 talenta. Setelah beberapa waktu kemudian, orang yang menerima 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Orang yang menerima 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Tetapi orang yang menerima 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa, oleh karena dia menguburkan talentanya. Akan lain halnya saudaraku, kalau orang itu mengerjakannya seperti saudara-saudaranya yang lain. Maka ceritanya akan menjadi 5 talenta menghasilkan 5 talenta, 2 talenta akan menghasilkan 2 talenta, dan 1 talenta akan menghasilkan 1 talenta. Tapi ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena orang itu menguburkan talentanya, karena orang itu tidak mau mengerjakannya. Saudaraku, pernahkah saudara mendeskripsikan atau membayangkan seperti apakah orang yang disebut si pemalas itu? Nah, kitab Amsal mendeskripsikan bahwa si pemalas itu adalah orang yang sukanya tidur. Bangun tidur, mengantuk sebentar lagi, lalu tidur lagi, bangun lagi, mengantuk lagi, lalu tidur lagi. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10, demikian dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi dideskripsikan si pemalas itu adalah orang yang sukanya tidur. Bangun tidur, mengantuk, tidur lagi, lalu bangun, mengantuk lagi, tidur lagi. Nah, lalu akibatnya adalah
Di dalam ayat yang 11 dikatakan, untuk si pemalas seperti ini dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Maka ia menjadi miskin oleh karena kemalasannya itu. Itu yang pertama, kitab Amsal mendeskripsikan pemalas itu adalah orang yang suka tidur. Lalu yang kedua, dideskripsikan sebagai tangan yang lamban. Itu kita lihat di dalam Amsal 10, dalam ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus, tahukah saudara bahwa satu-satunya bangsa di dunia ini yang diberi makan oleh Tuhan setiap pagi itu adalah bangsa Israel. Selama 40 tahun dalam masa pengembaraan mereka sejak keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, maka Tuhan memberi mereka makan melalui mana yang turun setiap pagi bersama embun pagi. Dan orang Israel harus pagi-pagi bangun dan keluar dari kemahnya lalu memungut mana itu untuk mereka olah menjadi roti, menjadi makanan mereka. Dan bila ada orang yang kesiangan bangun, maka mereka akan kehilangan makanan mereka hari itu, sebab mana itu akan mencair ketika matahari sudah bersinar. Nah, coba kita melihat di dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran, saudaraku, dalam pasal yang ke-16, demikian dikatakan dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Jadi Tuhanlah yang memberi mereka makan setiap pagi melalui mana yang turun bersama dengan embun pagi. Dan umat Israel pagi-pagi sudah harus keluar dari kemah mereka dan memungut mana tersebut, mengolahnya menjadi roti untuk makanan mereka. Tapi tahukah saudara, setelah umat Israel itu sampai ke tanah Kanaan dan mereka sudah mendapat pembagian tanah dan mereka menjadikan itu menjadi lahan pertanian mereka, mereka makan dari situ, maka firman Tuhan berkata sejak hari itu juga mana itu berhenti. Nah, kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Dalam Joshua pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, maksudnya hasil dari negeri tanah Kanaan, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Nah, saudaraku,
Tuhan mengendaki supaya mereka makan dari hasil tangan mereka sendiri. Itulah sebabnya mana kemudian berhenti. Tuhan senang bila kita mau bekerja keras, dan Tuhan tidak senang kalau kita si pemalas. Jadilah saya dan saudara menjadi orang-orang yang mau bekerja keras, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi saya dan bagi saudara. Kerjakan keselamatanmu, Tuhan Yesus kiranya memberkati.